Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hadis tentang Evaluasi Pendidikan, yang beranggotakan Ilman Firiski, Mifa Yunan Safira, Gesti Yulisma, Konitatul Husnia, Syahda Faurina Maliabe. Pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah. Istilah nilai ini mulanya dipopulerkan oleh para filosof. Pembahasan nilai secara khusus diperdalam dalam kajian filsafat. Kata nilai menurut filsuf adalah idea of worth. Selanjutnya, kata nilai menjadi populer. Secara harfiah, evaluasi pendidikan al-qiyamah dapat diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ada juga pendapat tentang makna evaluasi dalam wacana keislaman, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti Al-Bala yang memiliki makna cobaan ujian. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi diri sendiri, self-evaluation atau introspeksi, dan evaluasi terhadap orang lain atau peserta didik. Apabila dalam proses evaluasi tersebut ditemukan beberapa keberhasilan, maka keberhasilan itu hendaknya dipertahankan atau ditingkatkan. Tetapi apabila ditemukan beberapa kelemahan dan kegagalan, maka hendaknya hal itu segera diperbaiki dengan cara mengingat ilmu, iman, dan amal. Umar bin Khattab berkata, An Umar bin Khattabi qala hasibul anfusakum qablu an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Statement ini berkaitan dengan kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. Asumsi yang mendasar statement tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat raqib dan atid sebagai pengawas terhadap manusia. Evaluasi pendidikan dalam kajian hadis. Ada hadis yang menggambarkan tentang evaluasi pendidikan, antara lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu atau kuantitas. Akan tetapi, Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses dan aktivitas itu berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur, dan teramati. 3 hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi. 1. Sebagai kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. 2. Dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. 3. Kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu dilakukan Nabi kepada para sahabatnya,
ketika dilihat dari cara penyampaian materi hadis kepada para sahabatnya adalah dengan cara yang sederhana dan praktis. Namun ketika dianalisis lebih lanjut bahwa praktek kependidikan yang dijalankan oleh Nabi sudah memuat beberapa aspek pendidikan, yaitu pendidik anak didik, metode, sarana dan media, materi, bahkan sampai evaluasi. Inilah uniknya evaluasi pendidikan yang dilakukan Nabi secara menyeluruh, baik itu di majelis taklim, masjid, musola, lapangan, sampai di jalan atau di masyarakat. Nabi selalu mengevaluasi semua kegiatan dan tindakan sahabat karena sahabat yang perilakunya baik akan kelihatan dengan sendirinya dan sahabat yang perilakunya buruk juga akan terlihat juga. Tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling bertakwa kepadanya. Manusia yang sedang dalam iman atau ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.